All season resmi dimulai. Nah, ini statement udah banyak banget beredar sekarang, dan kita akan cari tahu benar nggak sih statement ini benar adanya atau memang all season benar resmi sudah dimulai lewat video kita kali ini, karena kita akan membuat yang namanya market overview. Jadi kita akan lihat secara garis besar dari semua market, terutama dari Bitcoin, Bitcoin dominance, dan juga altcoin. Lalu juga kita akan melihat dari sisi indeks ya, dari Bitcoin indeksnya, kemudian all season indeksnya, lalu juga dari Fear and Greeks-nya. Kita akan cari tahu semuanya lewat video overview kita kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman, saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini dulu. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup, sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda, sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, nah di layar Anda sekarang sudah muncul, jadi saya tampilkan ini adalah chart dari Bitcoin ya, Bitcoin time frame 1 hari, dan juga saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harganya. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat, ini adalah pergerakan tren naik dari Bitcoin ya. Kita lihat sebelumnya Bitcoin sempat naik di sini sampai 25%, dan expect kita maka Bitcoin ini juga bisa naik kurang lebih sekitar 22% dari level support yang sudah terjadi sebelumnya ya. Teman-teman lihat ini clear banget dari time frame 1 jam ya. Ini resisten sebelumnya di area sini. Lalu market sempat naik terus melakukan retest ya teman-temannya. Dia retest di area support sini, dan akhirnya ini market kembali naik ya, dan harusnya bisa masuk ke all time high yang terbaru lagi. Dan perkiraan berikutnya dari kita ini adalah kurang lebih di $137.000 untuk Bitcoin-nya. Nah, ini dari sisi Bitcoin-nya teman-teman, ya kan? Dan kalau misalkan kita pengen tahu, benar nggak sih all season itu sudah dimulai? Dan untuk kita cari tahu all season itu dimulai apa tidak, sebenarnya patokan kita itu ada dari Bitcoin Dominance dan juga dari Total Tree, ya. Bitcoin Dominance ini untuk mengukur dominasi dari Bitcoin. Jadi kalau dominasi Bitcoin masih tinggi banget, maka altcoin tidak punya kesempatan untuk bisa juga ikut naik ya. Jadi kita lihat dulu dari sisi Bitcoin Dominance ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari chart Bitcoin Dominance, time frame-nya juga saya pakai 1 hari. Dan kita akan lihat dia sekarang sudah berada di berapa
persen ya, karena Bitcoin dominance secara persentase teman-teman ya. Oke, sekarang Bitcoin dominance ini saya juga menggunakan, kalau teman-teman lihat di sini ada garis kuningnya. Ini adalah garis dari Simple Moving Average 365 yang saya pakai untuk mengukur kira-kira market ini sudah masuk ke tren naik apa tren turun ya. Dan saya berharap Bitcoin dominance ini sudah masuk ke tren turun ya, karena kalau Bitcoin dominance tren turun maka altcoin bisa tren naik teman-teman ya. Kita lihat dulu ya, dari data dulu kita perhatikan. Ini saya buka tampilannya 1 hari dan saya akan tarik panjang. Jadi kita akan lihat secara jangka panjangnya ya. Pertama kita akan lihat dulu dari sejak dia nge-break area Simple Moving Average 365 dan selalu berada di atas Simple Moving Average 365. Jadi pergerakan dari Bitcoin dominance ini terus berada di atas dari garis kuning. Dan ini dimulai dari, kita lihat ya, dari Januari 2023. Ya, jadi dari Januari, bahkan kalau teman-teman ingat ya, 2021, 2022 lah ya, itu market jatuh ya teman-teman. Itu karena untuk pertama kalinya, ini market, sorry, bukan untuk pertama kali, maksud saya, dia berada di bawah dari Simple Moving Average. Ini tahun 2021, Januari, terus market jatuh, sempat balik arah, lalu kemudian di 2022, nah ini market mulai rebound ya. Jadi Januari ini market mulai rebound untuk Bitcoin dominance ya. Jadi Bitcoin dominance mulai naik. Kalau ini kan mulai turun ya, dan akibat dari penurunan yang tajam ini, itu altcoin, meme coin itu pumpingnya luar biasa waktu tahun 2021. Dan waktu itu Bitcoin mencapai all time high-nya di angka $69.000 ya. Lalu kemudian Bitcoin dominance ini naik ya. Begitu dia naik, nah ini Bitcoin mulai turun dan koin-koin lain juga mulai turun waktu 2022 ya. Dan dominasi Bitcoin ini terus naik teman-teman. Terus naik ya, dan ya Bitcoin dari kalau nggak salah waktu itu paling rendah, saya ingat betul tuh sekitar 16.000 15 ribuan di awal Januari 2023, dan itulah saat-saat di mana Bitcoin mulai naik. Karena dominasinya naik ya. Jadi dominasi Bitcoin naik, maka Bitcoin ikut naik, teman-teman. Nah, masalahnya adalah ketika Bitcoin naik atau dominasinya naik, altcoin itu nggak punya porsi besar di dalam situ. Soalnya money flow banyak masuk ke dalam Bitcoin-nya. Jadi dia terus-menerus naik, ya, sampai akhirnya di bulan November tahun lalu, ya, berarti ini di Q4 tahun lalu, ini market untuk Bitcoin dominance ini turun, dan sempat sentuh area ini ya, Simple Moving Average 365. Dan apa yang terjadi ketika market down di sini, market Bitcoin dominance down, altcoin itu terbang tinggi. Ya, ada beberapa koin bahkan cetak ATH baru ya. Termasuk koin yang kita tradingkan yaitu koin PP itu sempat sentuh all time high baru di angka 2.800 sekian. Ya, 0,000 2.800 sekian ya. Lalu kemudian dia kita kegocek di sini teman-teman. Waktu itu saya juga tahun lalu saya bilang di sini sudah mulai masuk ke all season, tapi ternyata di balik arah ya. Ternyata di rebound di area sini dan kembali berada di Simple Moving Average 365. Lalu sepanjang tahun terus-menerus berada di atas sini ya, makanya banyak altcoin juga ambruk ya, gara-gara juga kebijakan dari Donald Trump terkait dengan tarif perdagangan, dan ini bikin market ambruk teman-teman. Jadi Bitcoin dominance naik lagi ya, tapi Bitcoinnya nggak terlalu ya. Sempat sentuh 109, lalu turun ke 76 kalau nggak salah ya, tapi akhirnya Bitcoin bisa balik lagi ya. Dan sekarang ini sudah di terakhir-terakhir ini teman-teman, ini sudah berhasil nge-break lagi area 365 dari Simple Moving Average ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini, saya geser dulu. Ini saya hapus saja ya biar kita kelihatan. Dan ini sempat turun ya, sempat turun ke sini ya, tapi di sini rebound lagi ya. Di sini ada rebound lagi dari Bitcoin dominance-nya. Nah, apakah ini akan jadi fake rebound atau rebound beneran? Kalau rebound beneran, maka altcoin kembali lagi tidak punya kesempatan untuk bisa pumping, karena ya again, lagi-lagi Bitcoin yang pegang dominasinya
ya. Artinya money flow banyak sekali masuk ke dalam Bitcoin. Jadi Bitcoin bisa terus naik, tapi altcoin, meme coin itu tidak punya kesempatan banyak untuk bisa naik. Nah, yang saya maksud di sini adalah mayoritas ya, bukan minoritas altcoin ya. Kalau kita bicara kayak kemarin ETH itu kan udah kalau nggak salah sempat sentuh all time high atau mungkin sudah all time high yang baru ya. XRP juga naiknya gila-gilaan ya. Tapi khusus untuk koin-koin di luar itu, ya itu rata-rata tidak mengalami peningkatan yang terlalu gimana-gimana ya. Jadi kita berharap dari Bitcoin dominance ini turun di bawah, kalau bisa di bawah 50% ya. Di bawah 50% itu bagus banget. Jadi kalau dia tidak terlalu tinggi banget, maka altcoin punya kesempatan untuk bisa terbang, teman-teman ya. Jadi dari sisi Bitcoin dominance-nya ini sebenarnya cukup bagus karena sudah melewati area 365, berada di bawah garis yang 365 ini ya, SMA 365. Cuman ini rebound nih masalahnya. Yang 2 hari ini dia berhasil rebound lagi dan Bitcoin kembali naik ke 121.000 dolar. Padahal sebelumnya dia bertengger di antara 114.000 sampai kurang lebih 116.000 ya. Kita coba lihat, cek dulu ya harga Bitcoin-nya. Nah, sebelumnya dia bermain-main di area sini ya. Sebelum 2 hari terakhir itu, dia mengalami peningkatannya. Nah, area sini permainannya, 117, terus kemudian 100. Ya, antara ini ya. Sebelumnya dia bermain di sini, teman-teman ya. Tapi sekarang dia berhasil nge-break lagi, dan belum break ya, tapi ya ini sudah mulai naik lagi, dan sekarang sentuh di area 121. Artinya memang dominasi Bitcoin kembali naik, makanya dia juga ikutan naik di area sini. Nah, saya berharap Bitcoin tuh jangan naik tinggi-tinggi dulu deh, ya artinya kasih kesempatan dulu ke altcoin. Jadi ya di level-level sekarang ini, ya udah sideways aja dulu lah ya Bitcoinnya, sideways dulu, jadi biar altcoin tuh punya kesempatan buat dapatin money flow sehingga bisa juga ikutan naik ya. Dan kalau Bitcoin sideways di area-area situ atau range sekitar sini, maka Bitcoin dominance udah pasti akan mengalami penurunan kembali ya. Dan itu yang kita harapkan, teman-teman. Dari pergerakannya sebenarnya ini sudah pergerakan trennya tren turun ya, karena sebelumnya kan ini tren naiknya di sini nih, tapi ngebreaknya di sini. Jadi perubahan karakter itu terjadi di area sini ya. Lalu kemudian ini dia berhasil naik ke sini dan turun lagi, dan saya berharap ini nggak tinggi ya, cuman ya segini terus akhirnya turun lagi ya. Ini harapan saya. Jadi kita akan lihat apakah Bitcoin dominance ini bisa naik kembali di atas SMA 365 atau tidak. Kalau dia kembali naik di atas itu, maka pupus sudah harapan kita untuk altcoin, teman-teman ya. Tapi kalau enggak, ya berarti kita punya harapan kembali tinggi banget untuk alt season itu terjadi, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat perkembangan terbarunya dari Bitcoin dominance, dan teman-teman bisa lihat juga dari chartnya secara langsung. Intinya sekarang ada di level 60,7%, dan kita berharap di bawah 60, kalau bisa di bawah 50 sekaligus ya. Karena tren sebelumnya ini rata-rata berada di bawah 50, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ini dari time frame daily ini cuma 40-an ya. Nah, kita berharap bermain di sinilah dia gitu ya. Jadi turunlah ya Bitcoin dominance, kok bisa turun ya, bermain di angka 50 ke bawah itu bagus banget untuk altcoin, karena di situ orang akan lihat dominasi Bitcoin udah nggak gitu kuat, jadi altcoin bisa naik, teman-teman. Oke, itu dari Bitcoin dominance. Sekarang saya akan masuk ke total tree, dan kita akan lihat total tree ya. Di sini juga saya udah bikin analisa sebelumnya ya, dan ini berhasil pump, dia berhasil lewatin area yang sudah kita bikin di sini ya. Kita hapus dulu ya, dan kita akan lihat ya. Secara pergerakannya, kalau kita lihat dari total market cap, ini juga sebenarnya cukup bagus untuk altcoin. Artinya altcoin ini selalu berada di level yang ini, garis yang kuning ini ya. Ini cukup bagus, artinya dia memang bisa naik terus, teman-teman ya. Dan kita berharap dia itu terus-menerus berada di atas ya, jangan turun ke bawah. Dan tren sekarang ini kalau kita hapus ya, ini trennya sebenarnya tren naik kalau kita ngelihatnya dari pergerakan besarnya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi ini tren turun terjadi di sini, lalu naik ya di sini, dan akhirnya nge-break area sini. Nah, akhirnya nge-break di area sini. Jadi change of karakternya itu terjadi di area sini. Ya, ada perubahan karakter atau perubahan tren yang terjadi di situ ya. Dan ini cukup bagus ya sebenarnya, karena ini dia membentuk pola tren naik ya. Kalau kita tadi lihat Bitcoin dominance kan tidak seperti itu. Ini pola tren turun. Kalau teman-teman lihat ya. Sedangkan total tree ini pola tren naik ya. Jadi time frame besarnya itu dia pergerakan naik. Kita bahkan bisa melihatnya menggunakan ini ya. Saya akan ambil dari sini aja. Dari sini ke sini, kita akan lihat ambil dari sini.
lalu kita geser seperti ini. Ya, ini mungkin saya akan geser pasin ke bagian atasnya kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini ya. Lalu bawahnya saya akan ambil sedikit di sini aja. Nah, jadi sebenarnya pergerakannya itu pergerakan tren naik untuk total return. Artinya memang altcoin itu naik sebenarnya teman-teman. Ya kalau kita lihat dari pergerakan ini, altcoin, meme coin itu naik. Makanya nggak heran kemarin Ethereum itu naiknya tinggi sekali, lalu disusul dengan XRP juga lumayan tinggi banget ya, karena ya ini total return-nya naiknya cukup bagus ya, tapi nggak merata ya teman-teman. Maksud saya nggak merata ke banyak altcoin yang lain ya, hanya beberapa koin yang punya kesempatan untuk bisa dipump sangat luar biasa ya, termasuk Ethereum dan juga XRP. Nah, bagaimana dengan meme coin teman-teman ya, meme coin seperti Doge, kemudian PP, kemudian Shiba, Pengu dan sebagainya. Nah, Pengu juga kemarin perform cukup bagus, tapi ya tiga besar koin yang Doge, Shiba, kemudian PP itu tidak terlalu gimana-gimana. Ya, PP sendiri itu masih bertengger di 1.200, ya 0,00 1.200-an. Dari all time high-nya itu masih jauh sekali ya, karena all time high itu mencapai 2.800. Untuk Doge sendiri juga sama. Doge sendiri itu masih bertengger di 0,23, sedangkan all time high-nya itu kalau nggak salah kemarin sentuh di 0,40 sekian ya, 48 tepatnya. Nah, ya 0,48 ya, tapi ya tidak berhasil naik lagi. Sekarang mudah-mudahan trennya benar-benar tren naik. Kalau kita lihat di Doge juga ini sebenarnya sudah tren naik juga teman-teman ya. Ini pergerakan tren ya, dan ini berhasil break area sini, sehingga ini juga sebenarnya sudah mulai membentuk tren naik ya. Karena total trend sendiri juga cukup bagus ya. Nah, ini trennya sudah tren naik, dan ini kemungkinan besar higher low-nya terjadi di sini. Jadi, ada possibility market itu akan membuat pergerakan seperti ini untuk koin Doge. Termasuk PP, termasuk Shiba, dan juga beberapa meme coin lainnya. Ya, karena saya sendiri trade itu hanya di koin PP, teman-teman. Jadi ya, ngikutin banget lah perkembangan koinnya. Kita lihat ya PP ya, misalkan ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, perhatikan. Jadi, PP sendiri sudah membentuk yang namanya triangle teman-teman, tapi bullish triangle ya. Dari bawah dia terus membuat pergerakan seperti ini, dan ini tidak berhasil sentuh lebih bawah, tapi dari atas dia terus menerus turun. Tapi ini adalah bullish triangle yang terbentuk di koin PP secara time frame besar, yaitu time frame daily. Dan bullish triangle ini bagus banget karena ketika nanti market itu tembus ya, melewati ya kurang lebih sekitar 1.400-an, maka ini akan terjadi bullish yang lebih tinggi untuk koin PP-nya ya. Itu ya, kurang lebih teman-teman ya. Nah, ini dari sisi analisa chart. Kita akan lihat dulu dari sisi analisa di coin market cap, teman-teman. Saya akan bawa teman-teman ke coin market cap, dan kita akan lihat ya. Saya akan masuk ke bagian market cap-nya. Kita akan lihat di sini market cap-nya ya. Ini secara gambaran besar, nanti kita akan masuk ke secara kuartal ya, per 3 bulan tiap tahunnya, dan juga setiap tahunnya kita akan lihat biasanya dominasi Bitcoin di Q4 itu bagaimana. Oke. Nah, kita lihat dari market overview teman-teman ya. Ini secara totalnya, kita lihat totalnya dulu. Pertama, kita lihat dari sisi market cap-nya. Market cap-nya ini kembali naik teman-teman. Dan ini kayaknya yang paling tinggi sejak terakhir itu paling tinggi di mana ya? Di sini ya, ini masih hitungan harian ya, 30 hari terakhir ya. Coba kita ke all time ya. Nah, ini juga masih lebih tinggi dari sebelumnya di bulan September ya 2024, dan sekarang sudah tembus lebih tinggi dari sebelumnya ya. Jadi market cap saat ini ada di 3,98 triliun dolar, yang sebelumnya paling tinggi dipegang di bulan September 2024 itu 3,71 ya. Sekarang sudah 3,98 atau 4 triliun malah ya. Jadi udah lebih tinggi dari sisi market cap-nya. Artinya memang yang masuk ke dalam kripto ini makin lama makin besar, teman-teman. Lalu kemudian Fear and Greed Index-nya itu ada di level 62, berarti market sekarang sudah mulai FOMO kembali. Ya, FOMO itu artinya market sudah mulai banyak yang melakukan pembelian di sini. Dan kita berharap dia bertahan di level 60-an sampai 70-an aja. Ya, kalau nanti sudah benar-benar all season, ini bisa lebih dari 70, ya bisa 80, 90, itu sangat-sangat bisa. Nah, cuman kalau udah greed banget, ya, di atas 80, 85, apalagi, nah itu Anda perlu waspada. Karena ketika greed-nya sudah sangat tinggi, kemungkinan besar itu di dump itu juga sangat tinggi sekali. Jadi jangan lupa Anda TP
pada saat grade-nya sudah di atas 80-an ya. Terus kemudian All Season Index ini masih di level 36. Sebelumnya sempat naik ke, kita lihat ya, All Season Index-nya itu sempat naik ya sampai kalau nggak salah di atas 50-an ya kalau saya nggak salah ya. Oh, belum ternyata teman-teman ya. Jadi last week itu 43 ternyata yang paling tinggi. Ya, lalu disusul kemarin 36, hari ini 36. Nah, kita berharap nanti di altcoin season ini semakin bertambah ke samping sini, artinya semakin naik ya. Supaya apa? Supaya benar-benar alt season-nya bisa terjadi. Dan kita akan lihat nanti dari Bitcoin dominance-nya, seperti yang sudah kita analisa tadi sebelumnya ya. Lalu kemudian di VN-Grid Index, lalu kemudian, nah ini Bitcoin dominance-nya. Bitcoin dominance masih pegang di angka 59,9%, artinya masih tinggi banget. Dan ini harus turun di bawah 50% ya. Kalau dia turun di bawah 50% itu bagus ya. Sekarang masih belum bisa teman-teman ya. So ini adalah market overview untuk untuk total market secara keseluruhan. Pada dasarnya VN-Grid itu di 62, ini masih oke ya, masih nggak mengkhawatirkan lah, masih oke banget. All Season Index-nya masih cuma 36, masih rendah ya, dan masih ada kesempatan supaya nanti All Season Index-nya ini bisa naik lagi dengan Bitcoin dominance itu yang selalu turun nanti. Kita harapinnya begitu ya. Lalu kemudian dari sisi ke market cap-nya ini juga naik teman-teman sampai sekarang 4 triliun dolar ya. Bitcoin dominance-nya masih pegang 59,9%, artinya masih tinggi, dan kita berharap itu di bawah 50% nanti, ya. Oke, ini dari sisi coin market cap, teman-teman. Sekarang kita akan lihat lagi yang terakhir, ini dari CoinGlass, ya. CoinGlass itu teman-teman bisa buka, tinggal coinglass.com/today, nanti Anda akan mendapatkan data-data yang saya tampilkan di layar ini. Dan kita lihat, teman-teman, ya, biasanya setiap tahun Q4 itu market mayoritas hijau ya. Kita lihat di sini, ini Bitcoin quarterly return ya, teman-teman bisa lihat ini di Q4 setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2013 sampai 2025. Jadi data ini data 12 tahun, teman-teman ya. Dan ini dari 12 tahun hanya 4 tahun yang dia itu merah ya. Tepatnya di 2014, 2018 dan 2022. Tapi 2019 juga ada ya. Dan kebetulan banget di tahun-tahun itu 2014, 18, 2022 itu adalah market bearish ya, atau bearish season. Jadi dia merah Q4 itu karena bearish season, teman-teman. Kecuali yang 2019 ini nih. Nih, ini bukan bearish season, teman-teman ya. Tapi ya dia masih 1 tahun setelah bearish season. Masih oke lah kalaupun dia merah ya. Cuman sisanya teman-teman lihat di Q4 itu market itu selalu hijau. Totalnya selalu hijau. Dan tahun kemarin 2024 itu juga marketnya hijau ya, makanya ada beberapa koin itu mencapai all time high terbaru ya, termasuk koin PP yang saya tradingkan itu juga all time high. Jadi expect kita di akhir tahun ini Q4 ini juga market pasti bisa hijau, teman-teman ya. Dan ini adalah 1 tahun menuju ke tahun bearish. Tahun bearish itu diperkirakan terjadi di 2026. Nah, mengenai kapannya di Q berapa dia terjadi, ini kita masih belum tahu. Karena kita akan melihat dari sisi makroekonomi, terutama dari sisi suku bunga, yang kelihatannya udah jelas pemata itu, tahun depan tuh banyak terjadi pemangkasan suku bunga. Dan kalau suku bunga dipangkas, bisa jadi bearish season itu akan undur, teman-teman. Ya, makanya nanti kita akan lihat perkembangan terbarunya, dan kita akan ikuti dari newsnya seperti apa. Oke, jadi so far di Q4 setiap tahun sih harusnya sih bagus, apalagi tahun ini juga. Ini kemungkinan juga sangat lumayan bagus ya. Ini dari sisi quarterly. Sekarang kita bisa lihat juga dari sisi bulan per bulan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini September Agustus ya. Agustus ini agak-agak imbang lah antara dia positif dengan minusnya ya. Jadi kalau di tahun kemarin Agustus itu dia plus, tapi yang sebelum-sebelumnya dia minus 3 tahun berturut-turut. Nah, sekarang kan masih tanggal sekitar 11 Agustus ya. Jadi harapan kita ini bakal plus, teman-teman. Dan saya punya expect ini sih bakal plus. Karena Bitcoin dominance-nya tadi sudah di bawah dari SMA 365. Harusnya sih ini tidak akan naik terlalu tinggi. Jangan sampai kegocek lagi, itu aja ya. September, Oktober, ya mungkin menurut saya di sini juga akan terjadi momen di mana market akan naik ya, lalu kemudian November itu paling peak-nya mungkin, sampai nanti di Desember yang kita akan lihat, itu Desember itu bisa jadi peak, bisa jadi enggak, ya. Tapi kalau kita bicara sudah Q4 tahun depan, nah ini agak-agak masih abu-abu buat saya. Karena apa? Karena saya masih akan melihat
dari news The Fed terkait dengan suku bunga. Ya, itu masih agak abu-abu. Cuman dari sekarang, Agustus, September, Oktober, November, Desember, harusnya sih ya, ini dari prediksi saya, karena saya juga menganalisa secara total, ini sih market sih nggak akan hijau, nggak akan merah sih. Harusnya ini hijau semua nih. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu totally akan hijau. Nah, itu versi saya, subjektif dari saya, tapi harusnya begitu teman-teman. Karena dari analisa totalnya kurang lebih saya ngebacanya seperti itu. Apalagi pegangan saya saat ini adalah Bitcoin dominance itu. Ya, Bitcoin dominance itu sedang menuju di bawah 365. Dan ya, ada rebound. Tapi ya, harusnya sih turun sih. Ya, kalau itu turun, berarti good news buat kita semua, karena altcoin yang mungkin teman-teman ada pegang, saya juga ada pegang. Ya, meme coin yang teman-teman ada pegang, saya juga ada pegang. Itu bisa pump luar biasa. Ya, kalau Bitcoin, Ethereum, itu sudah pump banyak lah. Tapi ya, coin lain masih banyak yang belum kebagian jatah. Jadi kita lihat nanti, mudah-mudahan ini adalah alt season yang memang sudah resmi terjadi, dan saya juga berharap seperti itu, teman-teman. Paling nanti saya akan pantengin terus di dalam chartnya Bitcoin dominance, saya akan lihat, ya, dan saya akan selalu imbau ke dalam ke teman-teman lewat grup yang ada di dalam grup Telegram, yang dimana kita selalu posting signal buat teman-teman di sana. Nah, biasanya saya akan imbau di sana, dan kemarin saya ada informasikan kalau mengenai Bitcoin dominance di dalam grup Telegram tersebut. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung aja di dalam grup Telegram, karena itu juga free teman-teman. Untuk linknya silahkan lihat di setiap video yang ada di YouTube-nya kita di bagian deskripsinya. Tinggal klik, nanti Anda sudah bergabung di dalam grup Telegram. Jadi itu aja untuk saya analisa secara market overview, secara keseluruhan, yang Anda bisa lihat. Pada dasarnya, ada kemungkinan nggak sih altcoin terjadi? Menurut saya iya. Ya, menurut saya iya. Karena apa? Karena sekarang sedang ada di bawah dari simple moving average 365. Dan harusnya sih market tuh rebound tidak melebihi dari angka 62,61%. Ya, sekarang masih 60,72%. Jadi kalau dia tidak berhasil naik ke angka itu, berarti bagus. Alt season akhirnya harus dimulai. Oke, jadi itu aja dari saya teman-teman untuk video overview kita kali ini, dan kita akan ketemu lagi di video analisa berikutnya, terutama tentang signal coin dan koin-koin yang sudah Anda request. Ya, sampai di sini aja, kita akan ketemu lagi video berikutnya, sampai jumpa dan bye-bye.